Selamat pagi, halo selamat pagi anak-anak kelas 8 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar suatu materi yang masih sangat berhubungan erat serekat-rekatnya dengan materi yang kemarin. Apa itu? Kemarin materinya adalah tanda dan sarana keselamatan. Dalam gereja, dalam semua agama ada tanda dan sarana yang menyalurkan keselamatan kepada setiap umatnya. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk salah satu tanda dan sarana yang sangat kental dalam gereja, yaitu sakramen baptis. Dalam semua gereja pasti ada sakramen baptis. Apa yang akan kita pelajari tentang sakramen? Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan. Ingat, dia yang menunjukkan dan menghadirkan. Menunjukkan dan menghadirkan. Dua kata ini mohon diingat. Sakramen itu apa? Tanda yang menunjukkan dan menghadirkan keselamatan. Kalau orang melihat tanda itu, dia tahu bahwa ada keselamatan. Ketika orang menerima tanda itu, hadirlah keselamatan untuk dirinya. Nah, semua agama memiliki tanda dan sarana keselamatan itu. Ingat, semua agama. Tetapi pada hari ini Bapak ingin mengajakmu untuk belajar dari salah satu agama, yaitu Katolik, tentang tanda dan sarana keselamatan itu. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak berkeyakinan yang sama? Tidak masalah, tidak jadi soal. Timbalah ini sebagai inspirasi saja, pengetahuan untuk justru memperkuat, memperteguh imanmu. Pasti ada tanda dan sarana doa-doa yang ada dalam agamamu masing-masing. Dan kita akan melihat panorama suatu agama yang ada di Indonesia. Katakanlah seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam sakramen baptis. Apa yang akan kita pelajari? 1. Info dasar. 2. Lambang dan makna. 3. Prosesnya. Sangat singkat. 1. Info-info tentang sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar, pondasi, awal, pintu masuk, gerbang, apapun itu, di awal pokoknya ya. Karena dibaptis berarti bergabung dalam gereja. Ada dua pembedaannya, baptis dewasa dan baptis anak. Biasanya anak itu bayi yang dipersiapkan tentu orang tuanya agar mendampingi si anak. Kalau baptis dewasa yang dipersiapkan adalah si orang itu yang mau dibaptis. Dalam sakramen baptis, materi yang dipakai, materi itu sarananya adalah air, menuangkan air. Kalau di gereja Katolik umumnya adalah menuangkan. Kalau di gereja-gereja lain ada yang ditenggelamkan, maksudnya dicelupkan begitu ya, masuk ke dalam air. Sakramen baptis itu merupakan salah satu dari 3 sakramen inisiasi. Apa kata inisiasi? Inisiasi itu adalah permulaan gitu ya. Awal masuk proses mendasar untuk menjadi anggota gereja. Itu info-info mengenai sakramen baptis. Lambang dan makna, apa yang digunakan? 1. Air. Mengapa pakai air, Pak? Bukan pakai minyak. Dan air pun ini air bersih ya. Dan biasanya menggunakan juga air yang sudah disucikan. Berarti membersihkan diri dari dosa-dosa. Kedua, lilin, lambang cahaya dari Tuhan. Itu artinya apa? Menerangi orang yang sudah dibaptis itu, dan akhirnya orang yang sudah diterangi menjadi terang bagi sesamanya. Ada kutipan, memang dahulu kamu adalah anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Dan juga ketiga, kain putih, lambang kita mengenakan Kristus, mengenakan Tuhan. Kalau dalam gereja itulah kain putih melambangkan bahwa kita dilindungi begitu. Seperti misalnya dari saudara-saudara kita yang muslim juga mengenakan, ada yang menggunakan sajadah, menggunakan pakaian
dan menggunakan sajadah untuk berdoa, itu pasti juga ada lambangnya. Tidak mungkin kan sajadah diganti, kalau dalam kondisi biasa tidak mungkin sajadah diganti yang macam-macam gitu ya, yang basing-basing, yang asal-asalan, tidak mungkin. Maka dari itu ini juga ada maknanya, ada artinya. Nah, seperti itu anak-anak. Prosesnya ini mohon dipahami dan ya dihafalkan karena akan keluar dalam ujian. Masa prakatekumenat adalah masa persiapan menjadi calon baptis. Jadi orang yang mau dibaptis disiapkan dulu untuk menjadi katekumen. Ya ditanya apa motivasinya, jangan menimbulkan syak dan prasangka. Akhirnya ketika masa prakatekumenat itu diakhiri atau berakhir, masa itu selesai ketika seseorang dilantik menjadi katekumen. Ada upacaranya, upacara pelantikan katekumen. Katekumen itu adalah orang yang belajar untuk dibaptis, menjadi calon baptis. Nah, setelah itu si katekumen itu masuk masa katekumenat, yang berarti adalah masa belajar untuk dibaptis. Dia belajar, diakhiri dengan pengukuhan. Jadi disiapkan dulu sebagai calon itu akhirnya dilantik, belajar. Setelah belajar dia dikukuhkan untuk akhirnya dibaptis. Masa persiapan terakhir itulah masa singkat sebelum dibaptis. Biasanya retret, biasanya rekoleksi, begitu ya. Menyendiri, merenung beberapa hari untuk akhirnya dibaptis. Setelah dibaptis masih ada masa mistagogi, yaitu masa pembinaan lanjut setelah dibaptis. Nah, mengapa perlu ada sakramen? Gereja salah satu dari tanda dan sarana keselamatan. Yang lain apa, Pak? Yang lain ada masjid, ada komunitas Muslim, komunitas Buddha, komunitas Hindu. Itu juga merupakan tanda dan sarana keselamatan dari Tuhan. Salah satunya gereja. Nah, bagaimana caranya gereja ini menyelenggarakan atau menyediakan keselamatan itu, menyalurkan keselamatan itu, yaitu dengan sakramen. Maka tujuan dari sakramen, anak-anak sudah pasti bisa menebak, adalah menghadirkan rahmat keselamatan dari Tuhan itu, supaya yang tidak bisa dilihat orang menjadi kelihatan lewat sakramen itu tadi. Kok bisa, Pak? Karena ada makna yang dimaknai, ada arti. Keselamatan itu dimaknai dengan baptis, contohnya. Ini tadi sudah Bapak sebutkan, ada 7 sakramen: baptis, krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. 3 sakramen inisiasi: baptis, krisma, dan ekaristi. Bapak menunggu pertanyaan dari kalian, gitu ya. Jadi silakan bertanya di Google Classroom atau saat Google Meet nanti jam 9.45. Selamat pagi anak-anak. Gereja adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menghadirkan keselamatan. Tuhan tidak kelihatan dari mata, tetapi dengan gereja, dengan adanya sakramen, dengan adanya orang yang dibaptis, keselamatan itu hadir untuk orang yang dibaptis. Bagaimana caranya? Melalui iman yang menjiwai yang ada dalam hati orang yang dibaptis itu. Rahmat ada diberikan untuk orang itu. Sama seperti ketika orang berdoa di masjid, berdoa di pura. Saat berdoa itulah keselamatan hadir dalam diri orang yang berdoa, yang beriman, supaya terlihat dengan jelas dengan mata manusiawi. Maka ada sakramen yang diselenggarakan oleh gereja. Doa-doa itulah yang dipakai, diyakini oleh orang untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Selamat
belajar.